Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Kemarin Syawal artinya adalah peningkatan. Dan sekarang juga kita sudah masuk bulan haji. Yang harus meningkat yang ada dalam diri kita setelah kita ditempa oleh bulan Ramadan, yaitu adalah yang utama itu adalah kesabaran. Sabar ini sangat penting dalam hal kita menghadapi beragam macam persoalan di dalam kehidupan kita, agar Allah memudahkan semua urusan kita, agar kita bisa juga keluar dari beragam macam persoalan, masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Kata kuncinya itu adalah sabar. Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan, ya kan? Kita diperintahkan untuk memohon, meminta pertolongan. Dengan apa? Bis-sabri was-shalah. Dengan dua hal, yaitu dengan kesabaran dan juga dengan sholat. Juga kita lihat di dalam beragam macam ayat bahwa kalau kita mau masuk surga, itu juga adalah harus kita menjadi orang yang sabar. Surat berapa tuh? Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan kesabaran kalian. Bima sobartum. Coba kita cari ya. Di dalam surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-24. Ar-Ra'd itu surat yang ke-13. Kemudian ayatnya ayat yang ke-24. Di situ dikatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Jadi penduduk surga ketika dia mulai memasuki gerbang surga itu disambut oleh para malaikat. Dan para malaikat itu mengatakan salamun alaikum,
Salamun alaikum, salam, ya kan? Yaitu semoga keselamatan senantiasa tercurah kepadamu, salam, ya kan? Karena kesabaranmu, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, ya kan? Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan, yaitu surga. Jadi orang masuk surga itu adalah disebabkan karena salah satunya adalah disebabkan karena kesabaran. Jadi ciri yang paling utama orang masuk surga itu adalah sabar. Bu, mau masuk surga nggak Bu? Mau. Sabar. Kata kuncinya adalah sabar. Ibu mau nggak semua persoalan dimudahkan sama Allah, ya kan? Dikasih setiap jalan keluar dari setiap persoalan masalah, ya kan? Itu apa? Kata kuncinya adalah sabar. Kita minta pertolongan kepada Allah juga adalah dengan kesabaran. Wasta'inu bisabri wassalah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Indah sekali. Ya. Jadi gampang kan masuk surga? Mudah. Ya. Masuk surga itu mudah. Yaitu apa? Sabar. Jadi kata kuncinya adalah sabar. Nah, kita selama ditempa oleh Ramadan selama sebulan penuh kemarin itu, kuncinya adalah melatih kesabaran. Karena kata Rasulullah, as-saumu nisfus sabr was-sabru nisful iman. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Artinya bahwa puasa yang kita lakukan itu sudah mampu melatih separuh daripada kesabaran yang bisa kita miliki. Dan kesabaran itu, kata Rasulullah, itu adalah nisful iman, separuh daripada keimanan. Maka karenanya penting buat kita untuk menjadi orang yang sabar. Dan Allah juga mengatakan apa? Kita mau masuk surga harus sabar. Kalau kita mau senantiasa didampingi oleh Allah, juga kita harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah dengan orang yang sabar itu adalah di dalam rangka at-ta'yid, menguatkan. Juga di dalam rangka an-nasr, yaitu memberikan sebuah pertolongan. Jadi Allah memberikan dukungan, memberikan pembelaan, memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang sabar. Allah tuh akan bersama dengan kita. Maka buat seorang mukmin yang telah dilatih dengan Ramadan yang ada di dalamnya, nggak patut dia menangisi kehidupan. Nggak patut untuk dia meratapi segala bentuk persoalan dan permasalahan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena ada Allah. Kalau dia sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka seberat apapun persoalan permasalahan di dalam kehidupan kita, apapun musibah derita yang menimpa dalam setiap kehidupan kita, yang harus kita pahami bahwa semuanya itu adalah bersumber dari Allah, dan kita dituntut oleh Allah dan sedang dilatih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sabar. Sabar itu tidak mengeluh. Sabar itu
tidak ngegerendeng. Sabar itu tidak sempit dada atau merasa sakit hati. Dia tidak sempit dada, tidak merasa sakit hati. Jadi kalau orang dapat persoalan dia sempit hatinya kok, itu sudah bukan orang yang sabar. Dan gak mungkin bisa masuk surga. Karena persyaratan yang pertama yang harus kita miliki untuk kita memasuki surga itu adalah apa? Sabar. Karena itu adalah merupakan sifat daripada orang yang beriman. As-sabru nisful iman. Separuh daripada iman itu, separuhnya itu adalah kesabaran. Kalau dia tidak memiliki kesabaran, artinya apa? Dia tidak memiliki iman. Sederhana kan? Iman kepada Allah, Allahnya dikemanain? Iman kepada Rasul, Rasulnya dikemanain sebagai teladan, kan gitu. Iman kepada Alkitab, Al-Qur'annya dikemanain sebagai solusi dalam setiap kehidupan, sebagai petunjuk dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Iman kepada malaikat, malaikatnya dikemanain yang dia mencatat setiap amal perbuatan kita, ya kan? Iman kepada qada dan qadar, yaitu iman bahwa setiap peristiwa yang menimpa kehidupan kita itu bukan karena orang lain, tetapi semuanya adalah dari Allah. Itu yang harus dicatat. Jadi nggak ada sebuah peristiwa itu karena seseorang, itu nggak pernah ada. Karena dalam satu hadis pun sudah ditegaskan, kalau Allah hendak memberikan nikmat kepada seseorang, sekalipun seluruh dunia manusia itu mencegah agar nikmat itu tidak tertuju kepadanya, maka tiada yang bisa untuk mencegahnya. Dan kalau Allah sudah hendak memberikan sebuah derita pada seseorang, kecelakaan pada seseorang, manusia mencegahnya nggak akan pernah bisa terjadi, kecuali itu akan terjadi. Paham ya? Jadi apa? Semua yang menimpa kehidupan kita itu adalah ketetapan dan ketentuan yang datang dari Allah. Maka dia sabar. Maka kenapa as-sabru itu, sabar itu separuh daripada keimanan. Maka dipertanyakan keimanan kalau orang itu gak sabar dalam setiap menghadapi persoalan masalah di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir itu iman kepada hari akhir. Hari akhirnya mau dikemanain? Kalau dia tahu bahwa kunci daripada masuk surga yang utama yang harus kita miliki adalah kesabaran, tentu sabar itu harus kita miliki di dalam kehidupan ini. Ya Bunda, mau masuk surga, sabar. Karena hidup itu bukan menurut kita, ya kan? Hidup itu bukan keinginan kita. Apapun yang terjadi, ya kan, itu bukan keinginan kita, bukan maunya kita, tetapi semua itu adalah merupakan apa-apa yang Allah kehendaki. Jadi nggak ada peristiwa yang terjadi bukan kehendak Allah. Apalagi peristiwa yang menimpa kehidupan manusia, ingat itu, catat. Jangankan yang menimpa kehidupan manusia, daun yang jatuh saja, ya kan, dari ranting, dari dahan sebuah pohon, daun jatuh, itu saja adalah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah, sudah ditetapkan. Bayangkan. Apalagi yang menimpa kehidupan kita manusia, yang menimpa masalah-masalah di dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, Allah memberikan musibah dan derita dalam kehidupan kita, semuanya adalah merupakan ketetapan dan ketentuan yang telah Allah tetapkan atas setiap kehidupan kita. Itu yang harus dicatat. Ya. Nah, maka sabar itu yang seperti apa? Kan gitu. Sabar itu lapang.
sabar itu nggak sempit dada. Sabar itu tidak mengeluh. Sabar itu tidak ngegerendeng. Bahkan Nabi Zakaria ketika disiksa, digergaji itu, ya, kalau dia mengeluh aduh saja, itu dicabut tuh kenabiannya. Mengeluh aduh saja, itu sudah dicabut. Nggak layak seseorang ketika mendapatkan derita dia mengadu, itu nggak boleh. Aduh aja udah nggak boleh. Nggak layak untuk kalangan para nabi. Demikian pula orang-orang beriman. Kalau kita kan ngikutin Nabi, ya kan, ngikutin Rasulullah ditimpukin sampai berdarah, ya kan, pada perang Uhud, ya giginya terkena tuh sampai tanggal gitu kan. Apakah dia mengadu, aduh sakit gitu kan misalnya? Nggak layak. Coba bayangkan kalau Nabi, ya kan, dia kesakitan kemudian dia mengadu, layak nggak dia jadi Nabi? Enggak. Ketika semua menimpa, darah berkucur dalam dirinya, nggak ada keluh kesah, nggak ada mengadu. Bahkan kemudian ketika seorang nabi pun sampai dihinakan, diludahi, diusir, dia pun tidak mengadu. Lapar, benci, enggak sama sekali. Dendam, nggak ada sama sekali dendam yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia meyakini itu adalah merupakan ketetapan Allah. Sekalipun kakinya berdarah-darah, ditimpukin, dikatain, dihina, dicaci, dimaki, sampai diusir, nggak ada dendam, karena dia menyampaikan dakwah. Sampai Rasulullah sampai mengatakan, ya Allah, seandainya engkau masih memerintahkan kepadaku mengutus kepada kaum selain kaum daripada Taif, dan dia lebih kejam daripada penduduk Taif, aku akan laksanakan itu, akan mengikuti apa yang kau perintahkan, selama engkau itu tidak marah kepada aku. Indah sekali, ya kan? Nah maka sabar itu penting. Jadi sabar itu lapang. Sabar itu tersenyum, kayak gitu, senyum. Nah itu yang disebut dengan sabar. Jadi kalau masih ngegerendeng, ya belum sabar, kayak gitu. Nah sabar di kalangan para ulama itu membagi dalam beberapa persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Ada sabar dalam ketaatan, ya kan? Sabar dalam menjauhi dosa dan maksiat, ya kan? Sabar ketika mendapatkan nikmat, karena cenderung orang mendapatkan nikmat itu udah nggak sabar. Nah tetapi di dalam Al-Quran, sabar itu banyak ditempatkan pada persoalan-persoalan yang tidak mengenakan. Sesuatu yang secara fisik kita sakit. Bahkan ujian itu sebagian besar itu yang menimpa kehidupan manusia itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kita lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah dulu. Ayatnya kalau nggak salah 214 ya. Coba kita lihat. Ya. Coba kita lihat di sini. Ini kan sikap sabar dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 214. Dikatakan Allah, "Amma hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Ini kan tentang sabar. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian, ya kan, hal-hal yang seperti telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa, mereka ditimpakan al-ba's,
Al-Ba'as itu ujian yang ringan, persoalan-persoalan kehidupan yang ringan. Dikatain, dihina, dicaci, dimaki, itu al-ba's. Tapi kalau sudah wad-dharra, itu sudah kena fisik, kena penyakit, ya kan? Apalagi penyakit yang berat itu, yang sekarang ini banyak ditakuti oleh banyak orang juga adalah penyakit kanker, yang sudah banyak gitu kan, ada di mana-mana. Itu sudah kena sakit tuh. Ya. Orang kalau misalnya lihat film tuh, orang yang terkena kanker otak aja, wah itu sakitnya luar biasa, Bu. Itu rasanya kepala tuh pengen dijedotin gitu. Tapi ya harus tahan, nggak boleh mengadu. Itu sudah dorok. Kalau al-ba'as itu dia belum sesuatu yang sampai kepada fisik. Itu al-ba'as. Sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang menyakitkan kita menurut pikiran kita itu al-ba'as. Karena dia belum menyentuh fisik. Kalau sudah dorok, itu kayak kecelakaan, kena sakit, itu sudah dorok, sudah terkena fisik. Nah kemudian apa? Wazulzilu. Kalau sudah wazulzilu, itu ujiannya sudah segenap arah tuh. Yang nggak punya uang, ya kan? Pasangan hidup selingkuh misalnya, anak terkena narkoba, kena pergaulan bebas, kehormatan keluarga dihancurkan, jadi dihina, dipandang hina oleh banyak orang, masuk penjara, kena sakit. Itu sudah dari segenap arah. Itu yang disebut dengan wazulzil, diguncangkan dengan guncangan yang teramat sangat dahsyat. Jadi sudah kena semua hal yang ada di dalam kehidupan kita. Udah gak punya uang, sakit, dihina, dicaci, dimaki, wah, udah macam-macam. Kemudian hatta yaqula rasul walladzina amanu mata nasrullah, sehingga berkatalah Rasul itu dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya, mata nasrullah, bila manakah datangnya pertolongan Allah. Kalimat mata nasrullah itu bukan menunjukkan sebuah keputusasaan dan juga bukan menunjukkan sudah nggak kuat menghadapi ujian, bukan. Kalimat mata nasrullah itu menunjukkan sebuah keberserah dirian yang sedemikian total. Kembalinya seorang hamba betul-betul memasrahkan kehidupannya secara utuh, secara bulat, secara totalitas hanya kepada Allah. Itu tujuannya. Karena kita kadang-kadang masih berharap kepada sesuatu selain Allah. Jadi kalimat kapan datangnya pertolongan Allah dalam Al-Quran itu bukan, aduh kapan ya datangnya pertolongan, bukan itu. Kalau itu kan menunjukkan apa? Sudah nggak kuat menghadapi ujian. Tapi kalimat mata nasrullah itu menunjukkan sebuah kepasrahan, keberserah dirian yang bulat, yang utuh, yang totalitas hanya kepada Allah. Udah menyerah semuanya. Maka dalam kondisi yang seperti itu Allah mengatakan alla inna nasrallahi qarib, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah teramat sangat dekat. Kayak gitu. Ya hidup ini nggak ada yang nggak diuji, betul. Coba ibu angkat tangan yang nggak punya masalah dalam hidup. Hah? Ada nggak yang nggak punya masalah dalam hidup? Angkat tangan. Ya, bapak punya masalah apa dalam hidup? Punya.
Setiap orang itu punya persoalan, punya permasalahan di dalam kehidupannya. Nanti ada baru ujiannya al-ba's. Al-ba's itu ujian-ujian yang ringan kecil. Ya kan? Tapi kadang-kadang al-ba's saja itu dianggap besar. Ya kan? Al-ba's itu dianggap besar. Jadi al-ba's itu ujian yang ringan, dorro itu sedang, zulzul itu ujian yang berat. Begitu. Cuma kan ada orang yang al-ba's saja udah ini dihina, dicaci, dilecehkan. Udah rasanya ujian yang paling berat buat diri, padahal masih kecil sebenarnya. Jadi kenapa sih Allah memberikan ujian? Ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah di dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosanya, membersihkan dirinya dari segala noda dan dosa. Yang kedua itu adalah di dalam rangka untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah. Mengangkat derajat itu bukan orang itu menjadi mulia di hadapan manusia. Mengangkat derajat itu bukan menjadi orang yang hebat di hadapan manusia, ya kan? Oh, jadi anggota dewan misalnya, jadi gubernur, bukan itu. Ya kan? Diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah seseorang semakin makrifah kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Itu derajat yang dekat. Jadi dulu jaraknya segini, jaraknya jadi segini sama Allah, itu diangkat derajat. Bisa aja orang yang diangkat derajat di sini, posisi hidupnya ada di dalam penjara sedang disiksa. Paham? Jadi diangkat derajat itu bukan menjadi orang yang terkenal, banyak uang, dipuji, ya kan, punya jabatan yang tinggi, ya kan, atau jabatan keulamaan yang tinggi, bukan. Dieluk-elukan oleh umat, oleh manusia, bukan. Diangkat derajat itu adalah seseorang semakin akrab, semakin dekat, semakin makrifah dia kepada Allah. Paham ya? Nah, kita lanjutin. Jadi dalam ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 214 itu menjelaskan tentang orang-orang yang sabar yang masuk surga. Jadi kesabaran itu lebih pada ujian, penderitaan. Dan ini juga dipertegas oleh Allah juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Perhatikan ayatnya. Kalimatnya itu menggunakan lamul ibtida, walanabluwannakum. Juga ada nun tasjid, itu menunjukkan at-taukid. Jadi di sini ada double taukid. Walanabluwannakum. Kalau bahasa kita, sungguh-sungguh kamu akan kami uji, ya kan? Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari ketakutan. Apa yang kita takutkan dalam hidup? Ibu takut suami ibu kawin lagi, ya dia kawin nanti. Ibu takut terkena sakit, dikasih sakit. Ya kan? Takut kita nggak punya uang, dikasih nggak punya uang. Kenapa Allah menguji kita dengan sesuatu yang
yang dalam pandangan kita menakutkan, agar kita nggak menjadi orang yang takut kepada segala sesuatu selain Allah. Karena kita lebih takut jika Allah berpaling dari kehidupan kita. Kita akan lebih takut kalau Allah itu murka pada kehidupan kita. Kita takut kalau Allah itu nggak menyukai kita, nggak peduli lagi sama kita. Itu yang paling takut. Sampai Rasulullah takut kalau itu terjadi. Sampai dia berdoa, ya Allah, jangan Engkau biarkan sedikit pun dalam kehidupanku, gitu kan, yang yang Engkau tuh nggak ada di situ. Jadi terlepas gitu loh. Kayak Allah tuh berpaling, nggak peduli, itu jangan sampai sedetik pun ada keberpalingan Allah di dalam kehidupan kita. Itu harus kita takuti. Ini kan enggak. Kita takut pada urusan-urusan keduniaan. Orang takut itu menunjukkan orang yang tidak mau menerima segala apa-apa yang telah Allah atur di dalam kehidupan. Dia tidak kenal Allah. Itu takut kan? Orang takut kan dalam kehidupan, takut begini, nanti takut terjadi ini. Dan kalau sudah terjadi, ngeluh, marah-marah, dan lain sebagainya. Kan gitu. Betul? Enggak menerima takdir yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Padahal Allah sudah menegaskan. Ya kan? Dalam suratul Fatihah yang sering kita baca, Allah Bismillahirrahmanirrahim, itu harus melekat di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu adalah Rahman dan Rahim. Nanti saya lanjutin dulu sebelum ke situ ya. Di sini Allah akan dengan minal khaufi, ketakutan, segala jenis ketakutan yang kita cemaskan itu akan Allah uji. Wal ju'i, kelaparan, wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, jiwa, dan juga kekurangan buah-buahan. Tapi di penghujung ayat Allah mengatakan gembira. Wa basyiris sabir. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi justru ketika kita mendapatkan beragam macam ujian, persoalan, masalah di dalam kehidupan kita, harusnya gembira. Paham ya? Bapak lagi kerja terkena PHK, ya gembira aja. Saya kemarin kerja di Jakarta Islamic Center. Sebelumnya jadi manajer HRD lah, ya kan. Udah itu dipindah di manajer atau kepala subdivisi pelayanan umat. Dipindah lagi, diturunin jabatan. Di bawah manajer lah gitu kan. Jadi ngurusin dakwah. Terus ngeluh, enggak, marah-marah sama pimpinan, ya enggak, biarin aja. Gitu. Karena di sana kan jabatannya politis gitu kan. Yang menang sekarang dari kalangan Nahdliyin gitu kan. Jadi yang enggak seini ya berusaha untuk disingkirin. Diturunin itu di dalam rangka untuk membuat orang tuh enggak nyaman. Sebenarnya kan begitu. Agar orang kemudian resign, kan begitu. Ya. Ya kalau saya ya enggak apa-apa, biarin aja. Sampai ternyata ini orang nggak keluar juga. Jadi dikeluarin surat pengeluaran. Terus ngambek, terima, malah bahagia, senang, bebas gitu kan.
Jadi di PHK ya sudah biar saja. Nggak usah kayak marah, dendam, benci sama orang yang mau PHK kita atau makar yang mereka buat. Ya biarin aja. Itu namanya takdir. Jadi nggak usah ngegerendeng atau gimana. Ya. Nah, diperintahkan oleh Allah untuk kita memberitakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Jadi sabar itu yang seperti apa? Kan gitu. Kalau orang masih ngegerendeng atau dia masih menahan, masih belum sabar. Kalau sabar itu sudah nggak ada lagi menahan, plong, itu sabar. Kalau sudah kayak gitu, itu yang disebut dengan innallaha ma'as-sabirin, udah melekat. Kalau masih menahan belum sabar, masih latihan sabar. Kalau sudah plong, lapang, nah itu udah orang yang sabar. Musibah dia malah senang. Kenapa? Karena Allah mengatakan, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang ketika dia mendapatkan musibah dia nerima. Siapa orang yang sabar? Disitu dikatakan dalam surat 2 ayat 156-nya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpakan musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menurut dia menyakitkan, sesuatu yang membuat dia derita, ya kan? Macam-macam tuh musibahnya kan, dari al-ba'as, ad-darra sampai wazulzil. Ada. Yaitu apa? Yang dia senantiasa mengatakan innalillah. Dan ini bukan cuma sekedar diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi kita menyadari betul bahwa setiap peristiwa yang menimpa kehidupan kita adalah merupakan sebuah ketetapan Allah. Semuanya bersumber dari Allah. Innalillah. Bahwa semuanya itu adalah milik Allah. Kita punya uangnya uang pensiunan lagi. Ada teman ngajakin untuk investasi, ada keuntungan cukup besar 10 juta. Wah, ini lebih besar dari gaji saya sebelumnya, gitu misalnya. Wah, diinvestasiin semuanya, nggak taunya bodong atau ditipu atau investasinya nggak sesuai, habislah uang pensiunan. Yang terjadi adalah apa? Kita marah tuh sama orang itu yang ngajak-ngajak investasi, ya kan, nyalah-nyalahin atau mencari kambing hitam, ini gara-gara dia. Ingat ya, dalam hidup itu nggak ada gara-gara seseorang, itu nggak ada. Itu yang harus kita pahami. Ini gara-gara dia, nggak ada. Itu mengabaikan pengaturan Allah. Ya. Nggak ada. Karena semua yang menimpa kehidupan kita itu adalah innalillah. Ada orang yang datang menempeleng kita, ada orang yang datang nyakitin kita, ada orang yang datang nipu kita, mengambil harta benda kita, ada orang yang datang yang mencelakai kita. Orang yang jahat itu, semuanya itu adalah apa? Semuanya itu adalah Allah, tangan-tangannya Allah. Ibaratnya gitu. Allah yang mengatur skenario itu. Kan gitu. Urusan itu dia jahat, iya, misalnya. Tetapi nanti Allah akan memproses orang itu dengan dihadirkan orang yang lain yang ngurus, yang ngerjain dia. Ibaratnya kayak begitu. Artinya semesta akan ngerjain dia. Nah sekarang semesta sedang ngerjain kita, misalnya dengan orang-orang tertentu. Terima innalillah. Karena itu adalah merupakan sebuah ketetapan Allah. Ada orang lagi diam-diam aja, tiba-tiba disiram air keras gitu kan, rusaklah semuanya. Ya udah ketetapan Allah itu. Kalau Allah nggak menetapkan itu nggak terjadi. Ini gara-gara dia, enggak. Kenapa Allah memberikan? Bisa jadi buat pembelajaran buat semua orang. Ya kan? Bisa jadi Allah sedang hendak merubah sebuah tatanan kehidupan seseorang dengan peristiwa besar itu. Agar ada aturan-aturan tertentu misalnya.
agar ada hukum-hukum tertentu misalnya. Bisa begitu. Jadi Allah menampilkan semua dalam kehidupan kita itu akan ada hikmah besar. Kenapa Allah menghadirkan seseorang yang hidupnya cacat misalnya? Kan ditampilkan itu. Itu kan musibah buat dia. Tetapi sengaja Allah tampilkan untuk pembelajaran agar kita orang yang normal, yang sempurna itu penuh dengan rasa kebersyukuran. Kita melihat beberapa menderitanya orang yang seperti itu misalnya. Dan dia hadir untuk menampilkan itu. Hikmahnya apa? Besar sekali buat dia nanti. Ganjaran pahala yang Allah berikan kepadanya itu luar biasa. Kalau dia sabar dan menerima. Ini kan kita masih diuji persoalan-persoalan yang ringan. Persoalan anak, persoalan rumah tangga, kan gitu. Kalau menurut saya sih remeh-temeh sebenarnya. Cuma kita aja pikiran kita yang ngegede-gedein. Kita belum diuji dengan seperti orang-orang yang terdahulu. Ya kan, sampai dikuliti, sampai disiksa sedemikian rupa. Atau enggak, kita juga enggak diuji dengan orang yang hidupnya cacat, enggak punya tangan, enggak punya kaki. Orang yang diuji dia enggak bisa bicara, tuli, buta dan tuli dan lain sebagainya. Kita enggak diuji seperti itu. Coba bayangkan kalau itu menimpa kehidupan kita. Tapi kenapa Allah menimpakan orang itu? Dia lahir dalam kondisi yang cacat. Ketetapan dia mau nyalain siapa kan enggak ada. Semua peristiwa yang menimpa kehidupan kita ada hikmah besar yang hendak Allah tampilkan. Itu yang harus dipahami. Ada pengajaran besar yang hendak Allah hadirkan. Jadi jangan pernah kita ngeluh. Jangan pernah kita nyalain orang gara-gara dia, enggak ada. Kita sendiri. Kita sakit hati juga kan persepsi kita sendiri. Ya. Jadi kita harus melihat, oh ini takdir. Ini Allah yang menginginkan. Kita dilempar batu, kaki berdarah, diusir. Allah yang menginginkan itu. Untuk agar Allah mengangkat derajatnya apa? Menjadi hamba yang lebih dekat dengannya. Atau setidaknya kalau itu adalah merupakan ganjaran daripada dosa-dosa di masa yang lalu, dia menjadi orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Kan gitu tujuannya. Maka innalillah, semuanya itu bersumber dari Allah. Harus paham. Udah ketetapan Allah, takdir Allah. Jangan dibantah. Ya. Asbab juga Allah yang menetapkan. Sebabnya ini Allah yang menentukan. Kalau enggak Allah yang menentukan, enggak akan terjadi asbabnya itu. Ya kan? Asbabnya misalnya ada kelalaian seseorang kemudian tertimpa, ya kan, kayak kren yang ada di kota Mekah misalnya, dia lalai mungkin kemudian terkena ininya kurang kenceng, ada yang jatuh, timpa orang, ada yang meninggal selesai. Tapi yang cacat gimana? Ya kan? Enggak bisa kita ini gara-gara dia nih orangnya, enggak bisa begitu juga. Allah, jadi kalau kita mengembalikan semua persoalan kepada Allah itu selesai. Kita akanlah lapang, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang harus kita garis bawahi, kenapa Allah menimpakan rasa sakit dalam kehidupan kita? Penderitaan dalam kehidupan kita. Kan gitu. Tadi kan karena Allah hendak menghapus dosa kita, dimuliakan. Tapi yang harus kita garis bawahi, semuanya itu adalah karena kasih sayang Allah. Ya. Jadi Allah itu sayang. Maka kalau orang diuji dengan ujian yang sudah numpuk, ya, dari segenap kehidupan, itu sebenarnya hari raya. Hari raya, ngerti? Jadi setiap kita tuh nanti punya hari raya. Hari raya masing-masing ketika kita diuji dengan ujian yang teramat sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Wazulzilu, itu hari raya. Karena pada saat itu adalah kelahirannya si jiwa. Allah menghapuskan dosa-dosanya, Allah memberikan rahmatnya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Oh, itu hari raya yang sangat luar biasa. Syaratnya apa?
kita harus sabar. Sabar itu menerima dengan lapang. Ya. Jadi kalau buat orang-orang yang paham, hari raya, hari yang siogianya kita bergembira, bukan bersedih, berduka cita, meratapi nasib, bukan. Harusnya kita bergembira karena Allah sudah mengatakan wa basyirus sabirin. Jadi innalillah, semua itu dari Allah. Jadi nggak boleh kita benci orang yang ngambil uang kita, nggak boleh. Ya kan? Atau juga misalnya kayak Benyamin Netanyahu nih sebagai Perdana Menteri Israel atau Donald Trump membombardir Iran, membombardir Libanon, Gaza dan sebagainya. Secara personal kita nggak boleh benci sama orangnya. Yang kita benci itu apa? Adalah perbuatannya. Yang kita benci itu adalah perbuatannya. Kita mengutuk daripada sebuah perbuatannya. Tapi apa? Secara personal itu harus ada kasih sayang. Itu apa? Untuk kita mendakwahkannya agar dia menjadi seorang hamba yang bertaubat. Kan gitu. Ya kayak Hindun gitu kan, atau yang budak siapa, Wahsy yang membunuh pamannya Rasulullah itu Hamzah, udah dibunuh, dikoyak-koyak, jantungnya diambil, digigit, dimakan. Tapi akhirnya orang itu kan tahu kan, Rasulullah dendam? Enggak. Gitu kan. Benci, marah? Enggak. Nerima. Gitu kan. Cuma karena dia sayang dengan, jangan dekat-dekat nanti saya khawatir, ingat tuh. Khawatir, hanya khawatir doang. Ingat pamannya. Kayak gitu. Jadi qalu inna lillahi, kemudian apa? Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kami itu menjadi orang yang kembali. Artinya apa? Ujian itu agar kita menjadi orang yang kembali kepada Allah. Kembali itu apa? Taubat. Kembali itu apa? Dekat. Menjadi orang yang semakin akrab dengan Allah. Kita sudah dilalaikan oleh dunia, pikiran kita dunia melulu, Allah uji. Akhirnya kita apa? Datang ke majelis taklim, kita datang ke pengajian, kita sholat malam mendekatkan diri kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang sabar tadi, yang dia menyadari bahwa semua peristiwa yang menimpa kehidupan itu adalah bersumber dari Allah dan itu adalah milik Allah, dari Allah. Ya. Mereka, kata Allah, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang Allah, yang dia mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Bayangkan, Allah bersalawat kepada kita. Kan kalau yang kita tahu, Allah tuh bersalawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat. Tapi ternyata Allah bukan cuma sekedar bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, tetapi juga apa? Allah bersalawat kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Oh, itu indah sekali. Ya. Bagaimana Allah bersalawat kepada kita? Itu pertanyaannya. Apa itu salawat? Salawat itu apa? Salawat itu kan jamak dari sholah. Sholat, sholawat itu satu akar kata. Solu itu satu akar kata. Jadi Allah bersalawat sama kita tuh gini, kalimat sederhananya, semua penderitaan dalam kehidupan kita, rasa sakit yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, itulah cara Allah bersalawat kepada hamba. Karena salawat itu asal katanya dari kalimat
sod, lam, ya, bahasa Arabnya tuh. Juga sod, lam, waw. Ya. Yang artinya itu adalah membakar. Yang artinya juga adalah ada keterhubungan. Jadi orang Arab dulu kalau dia punya tongkat batang pohon tuh tongkat itu bengkok, gitu kan? Itu pakai bahasanya tuh bahasa sola itu, sola lasok gitu kan. Jadi tongkat itu di sola itu artinya apa? Dipanaskan di bara api dengan suhu temperatur tertentu sambil kemudian ditekan untuk dia kemudian bisa lurus. Paham? Jadi dibakar kemudian ditekan tapi dengan kasih sayang. Dipanaskan pun dengan panas yang tidak membara, yang tidak menyebabkan itu gosong tongkatnya dan patah, enggak. Dipanas dengan derajat tertentu, dengan kepanasan tertentu, kemudian ditekan, diluruskan. Itu sholawat. Artinya apa? Artinya bahwa semua ujian-ujian yang menimpa kehidupan kita itu adalah bentuk sebuah rasa kasih sayang Allah. Allah sedang membakarnya karena ada yang bengkok. Jiwa kita bengkok, pikiran kita bengkok, lisan kita bengkok, perasaan kita bengkok, kehidupan kita bengkok. Itu hendak diluruskan. Amin. Agar dengan lurusnya itu dia akan berada pada jalan yang lurus. Paham? Jadi sholawat itu pelurusan dengan kadar panas tertentu. Dengan apa? Menyadari bahwa apapun, seburuk apapun yang menimpa kehidupan kita, takdir yang menimpa kehidupan kita, Allah itu Rahman dan Rahim. Maka kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam surat Al-Fatihah. Kemudian ayat yang keduanya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Artinya apa? Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga, yang menentukan rizkinya, yang menentukan takdir-takdir kehidupan kita, itu Rabb namanya. Paham ya? Jadi kalau apapun yang menimpa, kan gini, yang mengatur kehidupan kita itu Allah. Yang menetapkan kita dengan siapa dalam kehidupan juga adalah Allah. Yang menetapkan bagaimana kecelakaan, kesakitan dalam kehidupan itu Allah. Allah zat sang pengatur. Rizki juga yang menentukan itu adalah juga Allah. Maka apapun yang menimpa kehidupan kita, baik itu baik maupun buruk, alhamdulillah. Pujian itu bagi Allah. Jadi kalau terkena PHK sebagainya, alhamdulillah. Suami ibu kawin lagi, alhamdulillah. Nggak punya uang, alhamdulillah. Keserempet mobil, jatuh, luka, berdarah, alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah itu apa? Karena dia sang pengatur. Rob itu kan yang mengatur, memelihara, menjaga. Kenapa kok yang dilihat adalah buruk, sesuatu yang nggak mengenakan? Karena kamu nggak paham. Allah itu Rahman dan Rahim. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah juga. Kalau nggak salah surat berapa ya? Saya lupa. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi itu buruk buat kamu. Surat berapa? Saya ingatnya Al-Baqarah ayat saya lupa.
Surat berapa? Ada yang ingat? Al-Baqarah ayat apa 214 ya? Jadi yang tahu baik dan buruk itu adalah Allah. Nah, dalam surat 2 ayat 216. Ya. Di situ dikatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi telah diwajibkan atas kalian al-qital. Al-qital itu apa? Kutiba itu sesuatu yang melekat loh. Misalnya kutiba alaikumusiyam. Kalau ujiba itu diwajibkan. Kalau kutiba itu sesuatu yang melekat, inherent, harus. Itu kalimat kutiba. Sesuatu yang memang sudah tertulis, tercatat. Kayak misalnya kita beli mobil, bagaimana mengatur mobil itu, pemeliharaannya, ada bukunya. Bukunya tertulis, ini harus begini. Kurang lebih gitu. Allah menciptakan manusia, ada sesuatu yang tertulisnya kayak begini. Bahwa manusia itu kita diciptakan dengan tubuh yang seperti ini, harus puasa. Karena biar fisik juga sehat, jiwa juga sehat. Ternyata nggak cuma buat puasa, tapi habis ini kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian itu al-qital. Al-qital itu maknanya itu bukan al-harb. Al-harbu itu adalah perang. Kalau al-qital itu lebih umum. Ya. Jadi telah diwajibkan atas kalian itu adalah pembunuhan itu. Ya. Membunuh apa? Membunuh al-hawa. Membunuh di sini bukan dalam artian mematikan, tapi lebih menundukkan. Kayak gitu. Jadi membunuh segala bentuk keakuan dan keegoan diri kita, sehingga kita nggak mau diatur sama Allah, biasa begitu. Nah, al-qital itu biasanya adalah berupa ujian-ujian di dalam kehidupan kita, itu al-qital. Jadi ujian-ujian dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan masalah dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, itu disebut dengan al-qital. Jadi tidak hanya perang, tapi semua hal yang tidak mengenakan. Dan itu apa? Wa huwa kurhul lakum. Dan dia sesuatu yang tidak kamu suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kamu nggak suka itu, sesuatu itu terjadi pada kamu, tetapi itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu itu maunya yang begini, tapi itu nggak baik buat kamu, dan itu berbahaya buat kamu. Dan Allah menegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang paling tahu dan kamu itu nggak tahu. Nah, jadi bersalawatnya Allah itu kepada kita itu ketika kita sabar dengan ujian, Allah bersalawat. Menerima itu. Ulaika alim salawatu mir rabbihim. Salawat mir rabbihim dari Rabb kalian. Rob itu menunjukkan sebuah pengaturan. Warahmah, tapi dengan kasih sayang. Maka saya bilang tadi, tongkat tadi sholat itu, tongkat yang bengkok itu didudukkan dengan panas tertentu dan ditekan dengan tekanan tertentu, nggak langsung patah. Gitu. Dengan tekanan tertentu, artinya apa? Itu dengan kasih sayang. Jadi seberat apapun ujian yang menimpa kehidupan kita, sesuatu yang tidak mengenakan kita ingat bahwa Allah sedang bersalawat kepada kita, bahwa Allah sedang meluruskan kehidupan kita, meluruskan jiwa kita, meluruskan kalbu kita, meluruskan pikiran-pikiran kita, meluruskan semua pikiran-pikiran kita, meluruskan kehidupan kita dengan kasih sayang. Kita anggap itu wah sesuatu yang menyakitkan, tapi itu baik bagi kamu, kata Allah, dan kamu itu nggak tahu.
Dan kemudian Allah menutupnya dengan kalimat wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang kemudian menjadi muhtadun, orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam setiap langkahnya itu dibimbing, dibina, diarahkan. Bukan menurut dirinya, bukan menurut keinginannya. Karena sudah melewati sebuah proses al-qital tadi. Allah hadirkan tuh al-qital di dalam kehidupannya, sesuatu yang tidak mengenakan. Maka Allah juga menegaskan dalam surat Al-Baqarah juga lanjutannya disitu dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Jadi wal fitnah itu kalau bahasa saya yang sederhana, sesuatu zona yang nyaman. Zona nyaman itu lebih berbahaya daripada zona yang tidak nyaman. Jadi zona nyaman itu dapat nikmat ini semuanya. Lebih berbahaya karena melenakkan dan melupakan. Kayak begitu. Tapi justru zona yang tidak nyaman itu yang lebih baik. Maka kalau kita tanya orang-orang Gaza yang dibombardir, ya kan para pejuang-pejuangnya nggak ada yang ngeluh. Ya kami akan terus berjuang di hadapan Allah. Kenapa? Karena keran jihad dibuka untuk mereka. Peluang mereka untuk mendapatkan syuhada itu sangat besar sekali. Demikian pula yang terjadi di Libanon. Ya mereka bergembira dengan hadirnya itu. Kekurangan, musibah, derita, bergembira. Ya kan itu adalah hari raya mereka yang mereka ingin mendapatkan kesyuhadaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena apa sih hidup yang mau dicari? Coba tanya, hidup itu yang mau dicari apa? Selain kita mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, dan bimbingannya Allah, rahmatnya, itu yang kita harapkan cuma Allah. Yang kemudian Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Yang hak dari Allah, yang hilaf salah dari kami pribadi, semoga Allah mengampuni. Silakan jika ada yang ingin bertanya, ya. Karena ini agak sedikit merubah mindset ya, dalam kehidupan kita. Ya, silakan Bunda. Salah. Artinya adalah doa, boleh pujian, boleh keberkahan kan boleh. Ya, kemudian kalau bentuk istilahnya kan sebagai penghormatan atau doa atau pujian dari manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Itu artinya selama ini yang kita pahamkan kan, gitu Ustaz. Yeah. Tapi kan tadi Ustaz menjelaskan juga ternyata sholawat itu kalau dibaca menjadi short, lam, ya atau short, lam, waw, itu artinya bisa membakar, bisa ada keterhubungan, juga ada bisa pelurusan. Ternyata seperti itu kan. Yeah. Itu yang selama ini kita peroleh kan, kita baru mendengar seperti ini. Yeah. Kemudian yang kedua kan, mengenai tadi yang surat Al-Baqarah 216 tadi lah. Sekarang dikatakan kutiba ya kan. Yeah. Selama ini secara mujmal, secara garis besarnya, secara umumnya para asatidah itu mengartikan bahwa kutiba itu diartikan hanya wajib kan gitu ya. Ternyata kan kutiba berbeda dengan fardu. Ya kan? Kalau fardu di sini wajib ya kan. Ya, kalau wajib itu wujiba. Iya, wujiba diwajibkan atas kalian wujiba. Tapi di sini kutiba. Ya, di sini kutiba berarti kan kita juga sudah menjelaskan artinya ternyata di situ artinya kan sesuatu yang sudah tercatat atau tertulis. Ini kan kita mendengar dari para asatid itu diwajibkan kan seperti itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kutiba alaikumul qital. Qital di sini kan
perang. Ya, hanya berperang saja. Ternyata kan di sini kan kital adalah artinya membunuh ya kan? Ya, membunuh. Seperti itu. Jadi boleh nggak sih kalau alif katanya maksudnya itu referensinya seperti apa atau dari mana begitu kan? Atau memang kita yang belum paham sekali gitu ya tentang ternyata penjabaran dari ilmu Allah itu luar biasa luasnya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik. Jadi kalau memang dibilang baru ya mungkin baru juga gitu kan. Karena banyak orang terjebak dengan makna yang itu saja gitu kan. Padahal kalau misalnya al-qital itu diartikan ada al-harb. Kalau yang dimaksud adalah perang, harusnya kutiba alaikumul harb, bukan al-qital. Persoalannya adalah kalimat al-qital itu banyak ditetapkan dalam uqtulu anfusakum misalnya, bunuhlah dirimu. Jadi itu ada kaitannya. Uqtulu anfusakum. Misalnya bunuhlah dirimu. Ya kan? Itu di dalam surat ketika umat Nabi Musa alaihissalam melakukan sebuah perbuatan kezaliman, itu perintahnya adalah kalimat qatala uqtul. Al-qital itu satu akar kata. Atau juga misalnya di dalam surat yang lain, misalnya di dalam surat surat 4 ayat yang ke 66 juga itu sama tuh. Kita lihat ya. Itu dengan kalimat walau anna katabna, kan kutiba alaikumul kitab. Di sini kan walau anna katabna, kataba ya. Alaihim aniktulu anfusakum, untuk membunuh dirimu. Sama tuh. Kutiba alaikumul kitab, di sini katabna alaihim aniktulu anfusakum. Jadi apa yang dimaksud dengan al-qital di sini? Nah, disitulah kalau cara belajarnya saya gitu kan, itu menghubungkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, nanti akhirnya ketemu tuh. Nanti baru ketemu lagi dengan kalimat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Apa yang dimaksud gitu kan? Kalau kita kan sering menerjemahkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, bukan itu yang dimaksud. Tapi al fatan itu adalah sebuah ujian yang menyenangkan. Kalau al-qital itu lebih kepada ujian yang tidak menyenangkan. Maka kalau bahasa saya sederhananya itu adalah zona nyaman itu lebih berbahaya, ya kan, daripada zona yang tidak nyaman. Kayak gitu. Karena zona tidak nyaman itu melenakan. Ya, paham ya? Nah, maka orang itu pasti akan diuji dengan al-qital tadi, kutibaan. Karena kalimat kutiba alaikumul qital, wajib berperang. Kalau berperang itu kan cuma waktu-waktu tertentu doang. Cuma memang pertempuran yang besar dalam kehidupan kita, itu nanti memang dalam peperangan itu akan betul-betul diuji dalam ujian yang sesungguhnya. Karena di situ segala bentuk penderitaan itu ada. Paham ya? Ketakutan, kecemasan menghadapi itu, mati dan sebagainya kan itu. Tapi ketika itu ada yang dimaksud al-qital itu apa? Ya segala bentuk ujian-ujian yang menimpa kehidupan kita di dalam rangka untuk membunuh anfus. Anfus itu apa? Itu jamak daripada nafs. Cuma anfus yang mana? Kalau kata Imam At-Tirmizi, nafs itu ada dua, ada nafs zahirah, ada nafs batiniyah. Nafs zahirah itu nafs jiwa yang sesungguhnya diri kita. Nah, nafs batiniyah itu adalah al-hawa. Al-hawa itu sesuatu yang mengidentitas, yang kita mempersepsikan tentang diri kita, dan itu yang harus dibunuh itu al-qital itu ya. Agar dia tidak tumbuh, karena itulah ego, ngelihat semua itu dalam persepsi dirinya. Itu yang dalam ayat Al-Quran juga dikatakan afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu, apakah kau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadi ilahnya adalah al-hawanya. Al-hawa itu adalah nafs batinnya yang muncul, sehingga kalau orang dia tersinggung, dia marah, ego, keegoan yang teramat sangat yang ada di dalam dirinya, al-hawa. Jadi al-hawa itu
keakuan diri yang semuanya menurut dirinya aja tuh. Itu yang berbahaya tuh. Maka kenapa al-hawa itu yang harus dialkitab tadi. Ya nanti kalau kita ngaji lagi, al-hawa itu kalau dalam Al-Quran itu disetarakan dengan kalbun itu kayak anjing. Jadi dia punya fungsi. Jadi kan al-hawa itu kan sudah Allah tetapkan atas diri kita tuh, al-hawa. Jadi perkawinan antara jasad dan jiwa itu melahirkan dua anakan. Dari dimensi jasad itu syahwat, itu suka kepada sesuatu yang bentuknya kebendaan kan, wanita, harta, anak-anak. Nah, dari sisi dari sisi nafs atau jiwa itu disebut dengan al-hawa. Maka disebut dengan hawa nafs, hawa dorongan nafs. Nah, ini nyata nih kayak gitu. Nah, ini yang harus dibunuh sehingga kita pengen itu zonanya yang nyaman, yang enak, nggak mau yang susah kayak gitu. Terus keakuan dirinya kuat. Nah, coba siapa yang mengendalikan diri kita di sini? Sehingga ada dendam, ada marah, ada benci, ada mencurigai, wah macam-macam. Itu al-hawa yang sudah mendominasi. Dan dia senantiasa dikasih makan terus. Dengan dosa-dosa kita, dengan prasangka kita, dengan zon-zon kita dan sebagainya. Itu al-hawa. Nah, harusnya al-hawa itu punya fungsi. Fungsinya al-hawa itu seperti kalb atau anjing. Dan dia harus dididik dulu. Untuk apa? Mengendus persoalan keduniaan yang pas dengan jiwa kita. Nanti itu agak panjang ya. Nanti aja. Karena itu juga satu hal yang banyak belum dipahami gitu kan. Nah, kalau kita takwa sama Allah tuh akan ngajarin langsung. Jadi Allah tuh kayak mengajarkan langsung makna-maknanya. Ditertibkan gitu dengan penjelasan ayat-ayat yang lain, dengan penjelasan hadis-hadis, kita akan ketemu ini yang dimaksud gitu. Itu gambarannya kayak gitu. Nah, jadi juga dari sisi bahasa, jadi harus mengembalikan sesuatu dari sisi bahasanya dulu. Jadi baru nanti kita akan ngerti makna yang dimaksud. Baik, itu saja. Ada lagi yang lain? Nah, Ibu silakan. Waalaikumsalam. Ya, betul. Iya. Iya. Ya sebenarnya kurban itu untuk yang hidup. Dan makna kurban itu kan yang harus dipahami. Itu kan proses penyembelihan, penumpahan darah. Kayak gitu. Mana yang lebih utama? Kurban domba atau sapi? Hah? Kalau sapi kita bareng-bareng 7 orang. Kalau domba, kambing itu 1. Mana yang lebih utama? Kambing, domba. Ilustrasinya mudah. Ketika Nabi Ismail itu disembelih, penggantinya apa? Domba. Bukan sapi, bukan onta. Maka kalau saya lihat dengar ada ceramahnya Gus Baha, saya juga sependapat sama dia. Gus Baha bilang juga domba yang lebih utama. Cuma persoalannya ada orang yang punya darah tinggi gitu kan, nggak boleh makan kambing katanya. Itu yang jadi persoalan. Ini orang mulai urunan sapi. Terus yang berikutnya ada orang berbangga-bangga dengan hewan kurbannya. Oh, sampai yang harganya sampai MM-an juga ada gitu kan. Karena saking besarnya. Nah, itu yang repot. Jadi hakikat kurbannya nggak dapat. Jadi hakikat kurban itu yang dipahami. Kita itu sedang menyembelih sifat kehewanan binatang ternak yang ada dalam diri kita.
Kenapa binatang ternak? Karena binatang ternak itu kan ternak itu kan binatang yang sudah tertib hidupnya. Pergi pagi pulang sore, kawin punya anak, kan tertib dia, bukan binatang buas. Kalau buas nggak tertib. Kalau binatang ternak itu tertib hidupnya. Kapan makannya, ada jadwal semuanya. Ya dan itu kebanyakan manusia kal an'am. Ya kan? Nah, sifat daripada binatang ternak itu adalah juhala, bodoh. Ya kan? Dengki, amarah, dendam. Itu sifat kehewanan tuh. Nah, orang kurban hakikatnya adalah apa? Dia menyembelih sifat kebinatang ternakan yang ada di dalam dirinya. Itu kalau ikhlas keluar loh, Pak. Ya kan, karena kan susah juga kita, kan salah satunya kita menghilangkan sifat-sifat yang buruk itu bisa dengan musibah, dengan derita, bisa dengan sedekah, bisa dengan amal soleh, dan juga yang utama itu adalah dengan menyembelih hewan kurban. Maka kenapa orang yang menyembelih hewan kurban itu siogianya dia sendiri yang lebih utama. Karena dia minta sama Allah disembelih itu, dihilangkan. Juga apa? Di dalam rangka menyembelih segala bentuk kecintaan, nggak boleh ada yang lain yang kita cintai kecuali hanyalah Allah. Kan itu kan Ismail itu kan simbol kecintaan yang ada. Jadi Allah tuh nggak mau ada ruang setitik pun yang ada dalam kalbu Nabiullah Ibrahim karena dia sebagai Khalilullah selain daripada dia. Ada setitik tuh kecintaan terhadap Ismail. Maka hakikat kurban apa? Menyembelih segala bentuk kecintaan kepada sesuatu selain Allah. Kenapa diganti binatang ternak? Karena kita punya sifat-sifat binatang ternak, maka apa? Sifat kebinatang ternakan itu yang kita sembelih. Maka yang tahu tentang sifat kebinatang ternak itu yang ada pada diri kita sendiri. Ya kan? Misalnya, ya Allah, ini saya mengendalikan syahwat ini susah sekali ya Allah, gitu kan misalnya. Ya Allah, dengan kurban ini ya Allah, mudah-mudahan syahwat saya bisa terkendali. Hilangkan sifat kesyahwatan yang ada dalam diri saya. Sembelih bismillah, Allahu akbar. Ya Allah, saya itu orang yang maruf tamak gitu kan. Suka benci sama orang. Ya Allah, hilangkan sifat semua itu yang buruk, sembelih. Jadi tiap tahun temanya berbeda-beda. Harus begitu. Jadi jangan dijadikan hari raya kurban itu kayak pamer hewan kurban. Yang kedua menjadi pesta makan daging. Tapi hakikatnya harus dapat bahwa kita sedang menyembelih sesuatu yang kita cintai selain Allah. Yang kedua adalah menyembelih segala bentuk sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita agar kita menjadi al-insan. Nah, untuk orang yang sudah meninggal maka ya memang nggak dianjurkan, karena untuk orang yang masih hidup kayak gitu. Kalaupun misalnya ada, ya sifatnya jadi sedekah, bukan kurban. Karena kurban itu qoroba, yaitu sebuah jalan untuk kita mendekat. Kenapa mendekat? Karena kita sedang menumpahkan darah. Segala bentuk sifat kebinatangan ternak yang ada di dalam diri kita. Tumpahnya darah al-hadiyah. Kalau saya pribadi gitu kan berpendapat kalau kurban itu ya memang harus baiknya disaksikan. Kalaupun misalnya kita harus mengirim ke tempat kampung kita dan lain sebagainya, kalau bisa kan sekarang udah teknologi canggih ya, bisa pakai video call, diusahakan begitu. Jadi video call misalnya, Ibu, nih misalnya saya yang mau menyembelih hewan kurban Ibu, Bu, ini hewan kurbannya akan kita sembelih, yuk kita berdoa gitu kan, mudah-mudahan sifat-sifat sayyi'ah buruk yang ada dalam diri Ibu bisa dihilangkan dengan penumpahan hewan kurban ini. Semoga Ibu menjadi al-insan. Ustaz, saya ada sifat bangga diri nih yang masih belum hilang, ya kita doakan semoga sifat itu hilang, sembelih kayak gitu. Jadi video call aja kayak gitu, video call. Terus boleh nggak untuk kita ke Palestina? Boleh. Cuma kalau kita masih banyak hal yang harus kita perbaiki, lebih baik kita sendiri. Kecuali
Kalau sudah berkali-kali gitu kan, misalnya tahun lalu udah, tahun sekarang ya udahlah tahun sekarang ke Palestina misalnya, boleh. Tapi kalau kita belum pernah, ya kan, ya baiknya disaksikan. Kalau sudah pernah ya bolehlah kita kirim, ya. Kayak gitu. Ya silakan. Ya. Ya. Jadi memang harus ada akadnya dulu. Jadi misalnya kan yang suka agak susah diproses itu adalah kepala, kemudian kulit, kemudian kaki, ya kan, buntut misalnya. Itu kan agak susah untuk diproses gitu kan. Artinya kalaupun diproses ya harus ke pasar dengan biaya yang cukup lumayan kan gitu. Terus boleh nggak itu kita ambil kemudian kita jual gitu kan? Kalau yang ngambilnya itu adalah mustahik, yang berhak, nggak apa-apa. Misalnya, oh ini jatahnya pengurus masjid mengambil haknya kepala dan sebagainya. Itu kan udah haknya dia. Kalau sudah haknya kemudian dia mau jual, ya nggak ada masalah. Kayak gitu. Dan kemudian uangnya masuk ke dalam kas masjid. Nggak ada masalah. Maka akadnya itu harus sudah jelas dulu di awal bahwa itu menjadi haknya misalnya pengurus. Atau misalnya saya nyembelih, itu saya minta haknya ini. Dia berhak gitu kan atas kepalanya. Ya silahkan aja. Nggak ada masalah gitu kan. Karena ada orang yang terlalu, ya menurut saya sih kaku juga, sampai kulit dipotong-potong kecil-kecil, dibagi-bagiin juga, dimasukin ke daging-dagingnya. Jadi orang dapat kulit untuk apa? Nggak bisa ngurusnya. Yang terjadi adalah apa? Dibuang bau gitu kan. Yang kebanyakan tuh dibuang. Coba ibu dapat kulit sapi atau kulit kambing, udah dipotong-potong selembaran segini-segini, untuk apa coba? Enggak manfaat. Kan kita harus mengambil semua manfaatnya. Harus, nggak boleh ada yang mubazir. Nah, nggak mubazir itu gimana? Ya boleh misalnya kita serahkan kita jual kepada tukang kulit. Tapi tadi bahwa kulit itu sudah menjadi hak seseorang. Misalnya saya mustahik gitu kan, yang berhak juga. Ya saya minta kulit misalnya. Itu bagian saya kulit misalnya, saya punya. Terus kulitnya saya jual, yang ada masalah, orang udah hak saya kan gitu. Kalau bukan bagian dari mustahik dari luar misalnya. Gimana? Bukan dari bagian dari mustahik tapi tetap mau membeli, itu seperti apa? Itu makanya saya bilang tadi, itu harus dihakkan kepada pengurus dulu. Kan pengurus masjid, Iya, kesepakatan dulu. Jadi bahwa kepala, kaki, kulit itu adalah haknya pengurus. Pengurus sudah dapat tuh bagian itu, ya kan? Nah kemudian kalau kemudian itu dijual, nah itu nggak ada masalah. Tapi yang kebanyakan dijual sih kulit. Kalau kepala itu kebanyakannya untuk pengurus tertentu dibagi-bagi. Karena lumayan juga kepala itu dagingnya, apalagi sapi itu banyak banget. Ya. Jadi boleh kayak gitu. Jadi tinggal harus ada haknya dulu. Ini haknya siapa? Orang itu mau jual nggak ada masalah. Ya kan? Kenapa? Hah? Kita kan nyewa tukang jagal. Diminta misalnya mau kepalanya nih, atau mungkin bayar tadi misalnya dibayar sekian, tapi semua diganti biayanya itu mungkin dengan kepala. Oh iya, nggak apa-apa juga. Kita anggap aja itu bagian daripada dia, karena dia sudah berkontribusi dalam kepanitiaan di hewan kurban. Intinya sih ya mempermudah aja lah. Karena sebenarnya untuk pembagian hewan kurban itu nggak ada ditentukan asnafnya, nggak ada. Siapa aja boleh nerima.
Ya, karena dia bukan sodakoh, ya. Dia adalah daging kurban. Beda dengan zakat, ada asnaf. Tapi kalau dari daging hewan kurban itu nggak ada asnaf. Kalau dia mengatakan ini Ustaz, misalnya kurban itu bagi tiga, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat dari yang kurban, sepertiga lagi untuk yang Panitia. atau yang panitia atau mustahik lah intinya kayak Ya panitia penyelenggara boleh. Jadi sepertiganya. Nah, tapi kalau seandainya emang itu tadi kan dibilang kan katanya untuk kerabat ya. Jadi yang ada malah jadi hitungannya 2/3 dari Enggak, dia ngambilnya sepertiga aja. Untuk dirinya dan kerabat sepertiga. bukan 2/3 tadi. Bukan 2/3. 2/3 kebanyakan. Masa dia kurban? Ini apakah itu berdasarkan apa kayak fikihnya atau gimana gitu dapat yang Enggak. cukup sepertiga berarti ya. Ya sepertiga aja. Dia bagi-bagi. Kayak gitu. Dan itu harus ada itu juga. Karena yang sekarang ini kan kita lebih cenderung ditentukan gitu kan. Masjid. Nah, bilang sepertiga tapi dia dikasih cuman paha doang gitu. Karena kan kita sebenarnya mungkin itu kan nggak sampai sepertiganya kalau cuma dia kasih kaki. Oh iya. Paha, gitu. Iya. Seperti itu tuh gimana? Ya nggak apa-apa sih. Jadi nggak kan seperti itu nggak kaku lah. Nggak. Karena gini. Intinya kita juga kurban nih. Saya motong sendiri. Saya kulitin, saya bagi-bagi ke orang-orang saudara-saudara saya, nggak ada masalah juga. Kayak gitu. Cuma kan kalau kita ke masjid, ya kan berarti masjid itu kan ada kepanitiaan tersendiri. Ya, kalaupun kita ngambil, ini hanya masalah etis aja. Yang nggak etis lah kalau kita minta sampai 2/3, cukup sepertiga gitu kan. Ya misalnya dikasih paha, kita minta lagi ya nggak apa-apa. Misalnya minta kepala gitu kan, itu bisa sepertiga. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.